Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, SPD MSI MM PhD. Saya adalah dosen tetap Program Studi Teknik Grafika Politeknik Negeri Media Kreatif Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu statistik dasar. Yang ada pada semester 2, program studi teknik grafika dilaksanakan dengan rincian 16 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah statistik dasar pada program studi teknik grafika semester 2 dengan kode TCG 2208 dengan bobot SKS 2 SKS, dan ini berlaku kepada mahasiswa yang memang mengikuti mata kuliah statistik dasar untuk selanjutnya mengikuti mata kuliah yang lain. Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah riset yang memberikan kemampuan tentang cara mengembangkan pola berpikir kualitatif dan kuantitatif. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah dasar sebagai prasyarat untuk mengikuti mata kuliah estimasi biaya produksi dan teknik penulisan ilmiah. Sebagai mata kuliah lanjutan, maka materi yang disajikan merupakan materi dasar dengan statistika dan peranannya dalam penelitian, pengenalan data dan berbagai pengukuran data, dan analisis data menggunakan statistika deskriptif. Capaian pembelajaran mata kuliah ini membahas terkait yang pertama konsep statistika, yang kedua penyajian data, yang ketiga distribusi frekuensi, yang keempat ukuran pemusatan data dan ukuran data. Selanjutnya ada pengujian hipotesis dan analisis variansi dan analisis regresi dan korelasi. Pada akhir mata kuliah ini juga, mahasiswa akan dibekali teknik dalam pengumpulan data yang nantinya akan digunakan saat mereka akan mengerjakan tugas akhir sebagai syarat kelulusan nantinya. Hal ini sesuai dengan karya saya di bidang publikasi dengan judul Students Mathematical Problem Abilities Improvement Using Blended Learning, Review from the Initial Ability of Students, dan Analysis of the Effect of the Lecturer Stratification with the Naive Bayes Data Mining Technique on Institution Performance. Capaian pembelajaran prodi pada mata kuliah statistik dasar mendukung capaian pembelajaran lulusan dalam menguasai konsep dasar statistika, pengukuran pengolahan data, serta mampu menerapkan analisis statistik secara sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan, evaluasi proses, dan penyelesaian permasalahan di bidang teknik grafika. Selain itu, mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap ilmiah, objektif, jujur, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data serta memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan dan menyajikan hasil analisis sebagai landasan dalam mata kuliah lanjutan seperti estimasi biaya produksi grafika, kalkulasi grafika, teknik penulisan ilmiah maupun penyusunan tugas akhir berbasis data. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mata kuliah statistik dasar yang memang dikhususkan untuk menghitung distribusi frekuensi, juga untuk menghitung nilai mean atau nilai rata-rata, modus, nilai yang sering muncul, dan nilai tengah disebut median. Capaian pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang penyajian data, baik itu data real maupun data yang telah digunakan untuk hasil mean, modus,
dan media. Di sini mahasiswa akan berkesempatan untuk mengikuti perkuliahan dengan cara mendefinisikan konsep tentang penyajian data, juga ketepatan dalam mengenal jenis-jenis diagram dari ukuran pemusatan data. Adapun mata kuliah ini dikerjakan dengan capaian kuliah online, juga LMS, dan juga Google Classroom. Metode yang dipakai adalah discovery learning, juga ada penugasan dalam menyelesaikan masalah-masalah penyajian data. Halo. Oke. Kita mulai hari ini. Bagaimana keadaan? Oke. Oke. Sebentar ya, Ibu siapkan dulu semua. Baik, saya buka kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, sekarang saya mulai mengabsen. Silakan yang bersuara yang saya panggil. Boleh? Oke. Jernisa ada? Oke. Mario? Jonathan? Oke, hadir. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita tentang mata kuliah statistik dasar. Ini adalah kali pertemuan kedua bersama saya. Oke, bagaimana kira-kira kalau kita mengulang materi pembelajaran yang semalam? Saya akan flashback kembali apa yang kalian masih pikirkan, masih ingat. Oke? Nah, kita di pertemuan pertama itu masuk ke dalam bidang statistik. Apakah itu statistik? Ya. Bagaimana statistik itu ada? Terus mengapa perlu mempelajari statistik? Itu sudah kita bahas. Tapi perhatikan, di sini ada statistika itu berupa ilmu. Ilmu itu adalah dalam mengolah data. Sebelum mengolah data, kita akan mengumpulkan data. Ya. Selanjutnya kita menyajikan data. Selanjutnya kita menganalisis data. Selanjutnya kita akan Oke, masih connect anak saya, menginterpretasikan data. Ya. Saya akan bertanya kepada kalian dulu. Ya, kita akan mengulang yang minggu lalu tentang data, ya. Data boleh dikerjakan dengan dua metode, yaitu apa? Dan kuantitatif. Oke. Nah, data secara kualitatif itu ditarik dengan iya, Jonathan benar. Wawancara. Selanjutnya, apa lagi? Observasi, betul sekali. Selanjutnya apa lagi? Studi pustaka. Studi pustaka boleh juga secara langsung, ya. Boleh kita perpustakaan, tapi boleh juga dengan data-data seperti data BPS dan sebagainya. Itu secara kualitatif. Sekarang kita secara Apa itu kuantitatif? Bagaimana kita dapatkan data kuantitatif? Dengan apa? Dengan angka, betul sekali. Angka berapa saja? Boleh? Mau 50 boleh? Mau 60 boleh? Nah, masih ingat ya? Berarti secara kualitatif kita tidak memerlukan angka. Secara kuantitatif kita memerlukan sampai situ paham? Itulah yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita mulai mempelajari tentang, di sini ada di atasnya itu adalah distribusi, frekuensi, dan ukuran pemusatan data.
Distribusi frekuensi ini lebih erat kaitannya dengan data kuantitatif, yaitu berupa angka-angka. Bagaimana distribusi frekuensi ini kita buat? Contoh, dalam satu kelas, Ibu melaksanakan ulangan, contoh, atau langsung Ibu memberikan soal. Lalu kalian menjawab dan saya akan memberikan nilai. Jonathan nilainya 60. Di belakang Jonathan nilainya 85. Semua yang ada di sini nilai-nilainya ini diacak. Kenapa diacak? Dia tidak berurutan, ya. Bisa saja sama. Contoh, antara A dan B dia punya nilai yang sama 80 dan 80. Itulah namanya distribusi frekuensi. Contoh, saya punya contoh dulu. Coba kalian pandangi baik-baik dan saya sudah meletakkan di dalam grup kita. Ada nampak nilai-nilai ini? Anggaplah ini nilai-nilai kalian. Sudah? Oke. Ada 68, 73, 61 dan sampai 77. Sudah? Next lagi. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini saya kelompokkan. Dari nilai yang 50 hingga 54. Nilai yang 50 hingga 54 ini ada berapa orang? Nilainya berapa? Nah, ini dia. Kenapa 53? Di antara 50 ini ada misalnya yang 51, ada yang 54, ada yang 56. Maksimal 56 ya, 54 ya. Oke. Seandainya ini, lalu nanti kita akan tambahkan dia, kita bagikan sesama ini, hasilnya 53. Tapi yang kalian lihat adalah data yang saya kasih di awal. Selanjutnya, 55 hingga 59 itu ada dua, yaitu 59 dan 57. Kenapa patokannya itu angka 50? Karena nilai yang paling rendah adalah nilainya 53. Itu paling rendah. Jadi diambil range-nya itu 50 di awal dulu. Nah, kita masuk kepada ukuran pemusatan data, yaitu tentang mean atau mean atau nilai rata-rata. Ya. Ada tidak hubungannya dengan range tadi? Ya, jelas pasti ada. Bagaimana caranya untuk mengetahui apakah nilai rata-rata ini betul dia menjadi rata-rata? Soal tadi ditutup dulu, itu akan menjadi tugas Anda. Nah, perhatikan baik-baik adanya di sana, yaitu sekelompok angka dengan jumlah dan keseluruhan angka itu dibagi dengan banyaknya bilangan tersebut. Kita ambil sampel 5 nilai daripada nilai statistik kalian. Contoh, misal nilai si Jo berapa Jo? Oh, maaf pintar ya, 90. Lanjut, Jernisa berapa nilainya? 95. Oh, maaf, 95. Ayo, silakan kamu nak, jawab hitam. Ya, berapa nilai kamu? 85. Saya ambil 5 sampel saja ya. Reza, berapa nilai kamu? 89. Kenapa nggak ada 50 ya? Rana? 90. Oh, 90. Sudah 5? 2, 4, 5. Sekarang saya mau Anda urutkan dulu nilai tersebut. Silakan dari yang kecil hingga yang berapa? 85, 89, 90, 100,
95. Betulkah? 85, 89, 92 kali 9. Sekarang saya mau mencari rata-rata kelas untuk 5 orang ini. Otomatis cara mengerjakan min itu adalah kamu tambahkan semua, lalu kamu bagi banyaknya variabel di atas. Ada berapa? Ada 5. Nah, ini kamu tambahkan. Sekarang mainkan kalkulator kamu. Berapa? 449 dibagi 5 berapa? 89,8. Inilah rata-ratanya. Inilah min itu. Paham? Sampai di sini paham? Nah, coba kalian lihat tabel saya yang tadi. Jadi setiap soalan itu pasti menyinggung kepada tabel saya. Ada nampak tabel saya? Ada? Kira-kira? Oke, sekarang saya pinjam. Oke. Nah, perhatikan tabel saya yang lurus ke bawah di kolom nomor 1 ke bawah. Ke bawah. Kolom 1 ya. Berapa saja nilainya? 68, 73, 61, 66, 96, 79, 65, 86. Oke? Ya, saya lebih suka anak saya itu punya kemandirian sendiri. Kemandirian sendiri. Oke. Silakan kamu jawab ke depan. Bawa kalkulator Anda. Ya, silakan. Penyelesaiannya mau kamu buat sejajar boleh? Mau terus ke bawah boleh? Silakan. Iya, kolom pertama tadi ke bawah. Boleh? Tapi setelah itu ini kamu urutkan ya. Jadi ketika kawan nanti yang maju ke depan masih salah, saya ingin kalian membetulkannya ya. 61, 65, 66, 73, 68 nya hilang sayang. 68 belum masuk nih. Ya, masukkan dulu 68. 68, 73, 79, 86. 2, 86 lagi, 86, 96. Oke, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Oke. Per ya. Pembaginya oke, selesaikan. Udah dapat Mario? Sudah ya? Oke, tahan dulu ya. Kita nanti cek apakah benar. Apakah benar jawabannya atau ada jawaban lain? Semua sama? Semua sama? Benar? Apa? Hasil penjumlahannya salah? Berapa harusnya? 594. Boleh ditukar? 594. Pembaginya sama? Sama. Sudah? Oke, sudah benar. Terima kasih.
Nah, jadi di prodi teknik grafika ini pola menghitung kalian ini akan mempengaruhi untuk mata kuliah kalian lainnya. Contoh, di kalkulus kita punya yang namanya kalkulasi grafika. Di biaya kita ada namanya estimasi biaya produksi. Nah, ini saling berkaitan dengan estimasi. Nah, kita akan mempelajari yang namanya modus. Apa itu modus? Nilai yang sering muncul. Iya, nilai atau angka yang sering muncul. Lihat sampel di sini, kita ambil sampel di sini saja. Adakah angka yang sering muncul? Dia berulang? Tidak ada. Tidak ada. Saya akan buat dulu angka acak di sini. Kalian akan temukan yang namanya berapakah yang dinamakan modus di sini. Saya acak ya. Nanti kamu akan urutkan. Silakan temukan modus di sini. Silakan. Siapa yang mau membantu saya? Silakan Mario. Boleh. Oke, stop. Sekarang Mario lihat, adakah angka pengulangan di sana? Coba berapa kali? Buat. 63, 3 sama dengan ada pengulangan berapa kali? 4. Ini namanya modus. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke median. Ini median ini serasi. Ya, median itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Tapi ada punya syarat di sana. Syaratnya apa? Harus diurutkan atau disusun. Setelah itu kita harus mencari nilai tengah. Siapa yang mau bantu saya? Silakan dari bisa. Ikuti pembelajaran. (65) dulu. Ada masih ada 65 di sini. 65 dulu. 67. Setelah itu 70. 70, oke. 78. Habis itu 90. Oke, nilai tengah. Berapa nilai tengahnya? Berapa? Kalau nilai tengah itu seandainya ada 10 angka, otomatis yang menjadi pertengahan itu yang mana? 5 dan 6. Karena di tengah-tengah kan nggak ada. Jadi harusnya 5 dan 6. Maka nilai yang ke-5 dan ke-6 kita tambahkan bagi 2. Nah, mana nilai ke-5? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini yang kita tambahkan lalu bagi 2. Itulah hasilnya kita. Silakan. Berapa? 65 tambah 67 bagi 2. 132 per 2. Hasilnya 66 per 2 sama dengan 66. Oke, terima kasih. Inilah si median tadi. Sampai di sini paham untuk mata kuliah saya hari ini? Apa saja yang kita pelajari? Belum. Tadi pertama apa? Distribusi frekuensi, menyatakan banyaknya data. Yang kedua baru ukuran pemusatan data. Apa saja yang kita pelajari di situ? Ada min atau mian,
Tidak ada? Jelas? Jelas. Nah, karena Anda jelas, sebelum saya menutup, Anda lihat data saya tadi kan? Anda boleh melakukan uji coba dulu. Saya tidak menugaskan secara individu. Kalian boleh bersama-sama mengerjakan, tapi nanti minggu ketiga ya, minggu ketiga kalian harus punya pengamatan langsung yang kalian boleh jelaskan ke depan. Ini bukan tugas PR, tapi kalian boleh berdiskusi. Saya tidak akan tunjuk kalian untuk diskusi A, B, dan C, tidak. Tetapi apa tadi 3 yang akan kita proses? Pertama adalah min atau niat, modus, lalu iya. Itu sudah ada. Saya bagi soalnya. Kalian boleh berdiskusi sama-sama bareng-bareng. Sampai di sini adakah pertanyaan untuk tugas yang saya berikan? Tidak ada. Sampai di sini sudah paham kira-kira? Ya, jadi minggu depan boleh jumpa lagi kita ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan mudah-mudahan hari ini membawa berkah untuk kita next ke depan mempelajari ilmu statistik. Salam untuk keluarga Anda tercinta. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, thank you very much. Oke, terima kasih. Bye. Demikianlah proses video pembelajaran statistik dasar semester 2 program studi Teknik Grafika Politeknik Negeri Media Kreatif. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.